Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita dari Polda Metro Jaya dan kebetulan kita janjian dengan Bang Rizal Fadilah yang hari ini kebetulan beliau sedang seperti biasa ya. Seminggu sekali harus datang ke Polda dalam rangka wajib lapor perkara kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi teman-teman, akhir-akhir ini ada satu berita yang menarik untuk kita bahas, yaitu satu indikasi dugaan premanisme yang dilakukan oleh salah satu tokoh ya, kalau katanya begitu, yang kemudian mengintimidasi anak perempuan dari Pak Ahmad Bahar, yang kemudian kemarin konferensi pers di PP Muhammadiyah dan hari ini nanti jam 2 akan ke LPSK setelah kemarin sudah mengajukan laporan ke Polda juga kemarin dan sudah diterima. Nah, Bang Rizal, tanggapan Bang Rizal mengenai dugaan premanisme ini, Bang Rizal gimana? Ya, saya kira kita mendukung lah ya proses pelaporan ke Polda Metro, laporan ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, bahkan ke LPSK. Kan? Jadi itu harus didukung malah oleh masyarakat sebanyak-banyaknya. Apalagi ini diadukan atau dilaporkannya oleh yang bersangkutan gitu kan, Ilma Sani Fitrianti ya, putra Pak Ahmad Bahar itu, yang didukung oleh ormas-ormas Islam. Ini catatan penting, ya, LBH ormas Islam, dan itu di belakangnya ormas-ormas Islam. Saya kira itu nilai penting dan nilai strategisnya. Berarti bukan main-main ini. Gitu. Nah, yang dipermasalahkan adalah premanisme, kan? Yaitu kasus putrinya Pak Ahmad Bahar itu yang dibawa ke kantor GRIB di Kedoya, ya kan? Di Jakarta Barat ya, Kedoya ya, gitu di sana. Dan kemudian di sana terjadi masalah yang disebut dengan intimidasi, gitu kan. Bahkan ya disebut premanisme jadinya di situ sebetulnya, walaupun sebelumnya sudah ada, gitu kan. Yaitu pada hari Jumatnya itu sudah ada 4 orang, gitu kan, datang ke rumahnya, bahkan berkomunikasi dan sudah jelaskan tentang masalah-masalah juga pembelaannya, gitu kan, oleh pihak keluarga Ahmad Bahar, tapi mereka tidak mau menerima. Bahkan di situ sudah mulai itu kalimat yang paling brutal lah. Kata Hercules yang divideokan atau di telepon itu, kubunuh, gitu kan, kepalamu kulobangi, gitu kan, kemudian kuhabisi, kuculik anak istrimu. Di situ tuh mulainya, padahal Herculesnya nggak ada, gitu kan. Nah, kemudian hari Minggunya, itu hari Jumat tuh, tanggal 15-nya, tanggal 17-nya diundang atau dibawa lah ya, gitu kan. Dan tadinya tidak mau karena memang dia tidak merasa bersalah. Yang disebut dengan video ancaman, gitu kan, WhatsApp ancaman, gitu kan, itu adalah hacker, kerjaannya hacker. Itu sudah dikemukakan berkali-kali, gitu, oleh Ilma maupun juga oleh bapaknya. Tapi Hercules nggak mau tahu. Akhirnya ikutlah, gitu kan, ke Kedoya itu. Dan di sana peristiwa yang menonjolnya satu, gitu kan, soal ungkapan hardikan lah, gitu. Hercules kok bukan jadi orang baik, buka jilbabmu, kan, gitu. Itu satu. Kedua, kalau bapakmu ada di sini, maka saya akan telanjangi bapakmu. Kamu video itu bapakmu di atas meja ini. Yang ketiga, dia mengeluarkan pistol, gitu, dengan angkuhnya bahwa dia bisa melakukan memenjarakan, bahkan menembak, gitu kan. Dan dia buktikan dengan dia menembak 2 kali ke bawah. Gitu. Nah, sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma kepada anak perempuan ini, gitu kan, Ilma ini, yang akhirnya setelah dari jam 18 sampai jam berapa lah malam itu, 11 malam, baru boleh pulang. Gitu. Pulang ke Polres katanya, ketemu bapaknya di situ, dan seterusnya dilakukan, terputuslah komunikasi antara bapaknya dengan anaknya ini. Tapi yang jelas
bahwa akhirnya itu kan dilaporkan. Oke. Gitu ya. Nah, awalnya begini, Mas Arif. Saya dapat telepon dari Pak Heru Subagja. Yang UGM itu ya? Ketua UGM Cirebon. Iya. Gitu, dia minta tolong, saya tahu juga saya advokat gitu ya, tolong ini ada kasus nih gitu kan, soal keluarga Ahmad Bahar ya, sama-sama UGM kan, gitu, sama-sama UGM, alumni, gitu. Saya bilang, waduh saya di Bandung, udahlah komunikasi dengan LBH AP PP Muhammadiyah aja, ya kasih nomor dan sebagainya. Alhamdulillah terjadi komunikasi intensif gitu kan, yang kemudian turun tangan langsung ya LBH AP PP Muhammadiyah yang kemudian nanti bersama-sama dengan LBH Ormas Islam dan mulailah melangkah tadi. Gitu. Saya kira intinya begitu dari segi proses, dan itu memenuhi lah, kalau menurut saya memenuhi unsur delik yang dikualifikasikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Hercules maupun anggotanya. Ini kan melibatkan yang pertama ya sosok Pak Hercules, yang kedua adalah organisasinya kan ya, karena yang membawa itu kan kalau dari ceritanya itu bukan Pak Hercules, yang membawa adalah anggotanya atau anak buahnya. Nah kalau begitu apa kira-kira yang seharusnya dilakukan aparat dalam hal ini memproses bahasanya nanti? Prosesnya gimana nih? Apakah akan organisasinya harus seperti apa atau hanya Pak Hercules saja? Saya kira nggak mungkin anggotanya organisasi itu Grip Jaya melangkah kalau tidak atas pengetahuan bahkan mungkin perintah Hercules. Gitu kan. Jadi walaupun bagaimana nggak bisa dipisahkan antara langkah organisasi dengan peran Hercules. Bahkan akhirnya ketika ketemu di rumahnya itu kan, anggotanya itu langsung menyambungkan komunikasi dengan Hercules, gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan, sehingga mungkin kalau dalam hukum itu namanya bisa delneming. Delneming itu keikutsertaan, jadi ada penyertaan, bukan satu pelikunya, bisa beberapa. Sehingga proses hukum dulu ini Herculesnya yang memang secara faktanya yang terjadi, yang sulit dibantah, telah terjadi intimidasi gitu kan, menakut-nakuti atau bahkan unjuk kekuatan, unjuk pakai pistol segala gitu kan di kantornya. Itu nggak bisa dipungkiri, karena itu proses hukum itu, karena itu pelanggaran hukum dari sisi manapun. Gitu. Yang kedua, karena ini menyangkut organisasi, berarti organisasi bersama terlibat. Maka masyarakat bisa mendesak, menekan organisasi yang begini itu, yang bernuansa premanisme ini nggak layak loh untuk hidup di negeri Pancasila ini. Makanya desaklah, bubarkan yang begini. Dulu saja model FPI, HTI juga, gitu kan, sampai dibubarkan dengan alasan-alasan yang tidak jauh lah berbeda dengan ini alasan. Padahal mungkin konteksnya bisa berbeda, tapi tetap dibubarkan. FPI saja bisa dibubarkan, kenapa GRIP tidak bisa dibubarkan? Gitu. Jadi semestinya ya bukan hanya Pak Hercules ya, tapi termasuk organisasi. Termasuk organisasi, sebab berdasarkan rekam jejak kerja itu kerja organisasi yang begini-begini itu, gitu kan. Hercules nggak akan berdaya sendiri, pasti dia menggunakan tangan-tangan. Nah, tangan-tangan itu namanya orhannya itu organisasi. Nah yang menarik Bang, kan kemarin sempat sebelumnya kan, beberapa waktu sebelumnya kan ada ulang tahun Grip Jaya yang ke-15 tahun kan. Dan kemudian Pak Hercules menyampaikan pidatonya bahwa Pak Prabowo termasuk adalah penasihat kalau tidak salah Grip Jaya. Nah melihat situasi ini, apa yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh Pak Prabowo, Bang? Ini yang sering dinyatakan juga seolah-olah gitu kan, Grip itu organ negara gitu, bahkan organ kekuasaan, karena tadi hubungan dekatnya Hercules dengan Prabowo kan. Justru di sini sekarang diuji gitu, dua institusi yang diuji. Apa itu? Satu adalah kepolisian yang menerima laporan atas perilaku pelanggaran hukum seperti ini, jalan dong, gitu kan. Tidak boleh melihat ini dekat sama Prabowo, gitu kan. Ini diperlukan juga, gitu kan. Kadang-kadang itu organ begini, nggak boleh itu ada begitu.
tidak boleh pandang bulu lah, gerak gitu kan. Yang kedua institusi ya presiden, karena selama ini juga dia diklaim oleh Hercules tentang kedekatannya itu, gitu kan, dan ada sejarahnya. Buktikan sekarang oleh Prabowo, lepaskan itu Hercules, biarkan dia mempertanggungjawabkan tindakannya itu secara hukum. Tapi kan masih dilindungi oleh Prabowo, berarti Prabowo terlibat. Gitu aja disebut dengan penyerta nanti, turut serta, gitu kan. Bahkan mungkin membiarkan, gitu kan, membiarkan proses itu dengan negatif, gitu kan. Nah, kena itu. Dan makanya dua ujiannya itu, polisi bergerak, Prabowo melepaskan, jangan melindungi. Kalau Prabowo melindungi, ya udah kena Prabowo juga, gitu dalam konteks ini, karena hubungannya itu awalnya Hercules itu membela Prabowo atas tuduhan atau ungkapan Amin Rais soal Teddy, gitu kan, awalnya itu yang kemudian Hercules mengancam, gitu kan, apa tangan saya harus berdarah lagi, jaga mulutmu, itu ke Amin Rais itu, gitu kan, konteksnya Teddy yang dibela mungkin Teddy dan Prabowo karena ngait, gitu kan, di situ. Jadi walaupun bagaimana ini akan ada sambungan jembatannya ke Prabowo. Maka sekarang Prabowo harus buktikan bahwa lepaskan Hercules untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Jangan dilindungi gitu. Jadi harus ada willing ya dari kekuasaan maupun dari aparat penegak hukum ya. Karena memang kalau kita lihat kemarin ya, sebelumnya kan juga sempat berperkara juga ya Pak Hercules ini dengan Marwar Sirait soal kasus tanah di Tanah Abang kemarin. Soal tanah negara. Dan itu kan menurut Marwar itu tanah negara. Tapi Pak Hercules menyebut itu bukan. Itu adalah tanahnya. Itu kan sempat lumayan memanas juga tuh. Tapi sampai dengan hari ini juga belum ada tindakan yang nyata dari negara. Nah, apakah itu bagian dari apa ya? Memang sengaja dilindungi atau gimana sih, Bang? Iya, saya kira itu gambaran rekam jejak. Rekam jejaknya Hercules yang sebenarnya tidak bagus gitu. Ketika dulu juga dia disebut di Wikipedia ini ya, bahwa dia gangster memang, Tanah Abang gitu kan, dengan perilaku yang nggak bagus, premanisme lah itu disebutnya di situ, gangster kan gitu. Bahkan pernah berkonflik dengan komunitas Betawi gitu kan, kemudian Madura gitu ya, yang di Tanah Abang dalam konteks penguasaan wilayah. Nah, sekarang juga dengan negara ini adalah Menteri Perubahan gitu. Jadi dan Hercules ini berapa kali keluar masuk penjara gitu, berarti punya rekam jejak tindak pidana. Dan itu menurut Perkapolri nomor 1 tahun 2011 gitu kan, kalau memang orang sudah punya rekam jejak tindak pidana nggak boleh pegang pistol, nggak boleh diizinkan pegang pistol. Menurut Pak Kapolri itu berarti yang dilakukan bisa melanggar. Sekarang makanya pengusutan berikut adalah perizinan. Punya izin nggak? Kalaupun izin harus cabut. Kalau tidak ada izin melanggar. Gitu. Dan yang satu lagi poin perkap itu bahwa tidak boleh orang yang punya stabilitas emosi yang labil. Nah, kalau itu berarti dia membawa dan menembak, mempertontonkan di depan perempuan, itu labil emosinya. Itu sudah merupakan pelanggaran untuk bisa mendapatkan izin memegang pistol atau senjata api. Baik, Bang, ini kalau seandainya ya, ini kan yang dilaporkan ini cukup besar nih organisasinya katanya ya, di seluruh Indonesia. Nah, yang pelapor nih AP Muhammadiyah ini juga organisasi yang juga besar juga, Bang. Nah, kira-kira menurut pandangan Abang ini apakah akan akan benar-benar ditegakkan, Bang, hukum yang seharusnya memang tadi Abang sampaikan itu, mengingat ini dua hal yang cukup besar juga. Saya kira konsekuensinya ya harus begitu. Kalau enggak, maka justru mengganggu stabilitas. Kasus pendampingan dari LBH Muhammadiyah ini kan, itu bukan hanya Muhammadiyah, ada Persatuan Islam, Al-Wasliyah, Hidayatullah, gitu kan, banyak lah
puluhan ormas Islam. Berarti ini bukan hal yang sederhana. Jadi polisi nggak bisa memihak kepada Hercules dicari. Nanti bagaimana dengan kekecewaan daripada kubu umat Islam itu, karena ini adalah satu gambaran tentang bagi umat Islam bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kemunkaran ini harus diubah, bahkan dilawan gitu, nantinya akan timbul konflik lebih besar. Jadi disinilah kebijakan dari pihak penegak hukum, sudah on the track dihukum aja. Kalau melanggar hukum ya hukum gitu, proses. Saya kira itu jalan keluar untuk menghindari konflik sosial atau konflik horizontal antara organisasi model GRIP dengan Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar gitu kan, atau Hidayatullah atau yang lain-lain itulah. Karena ini sudah merupakan gambaran soal nilai moral yang sedang diperlukan.